Suara musik pernikahan yang tadi terdengar meriah kini hanya menjadi dentingan samar di telingaku. Lampu-lampu hias yang seharusnya terlihat indah malah seperti berpendar menyakitkan di mataku. Malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidupku. Malam di mana aku resmi menjadi istri dari pria yang kucintai. Tapi semua berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Namaku Nadia, seorang gadis sederhana dari keluarga biasa. Aku dibesarkan oleh ibuku seorang diri setelah ayah meninggal saat aku masih kecil. Kami hidup pas-pasan, tapi ibu selalu mengajarkanku untuk menjaga harga diri dan bekerja keras. Mungkin itulah yang membuatku selalu berusaha untuk jujur dan tulus dalam setiap hubungan, termasuk hubunganku dengan Arga, pria yang kini resmi menjadi suamiku. Setidaknya secara hukum, sebelum malam itu hancur berkeping-keping. Semua awalnya berjalan indah. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh kehangatan. Aku ingat bagaimana Arga menggenggam tanganku erat di depan penghulu. Senyumnya meyakinkan, seolah dia benar-benar akan menemaniku seumur hidup. Tamu-tamu dari pihaknya terlihat begitu banyak. Sebagian besar bahkan tidak kukenal. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang sejak awal membuatku merasa tidak nyaman. Bu Ratna, ibunya Arga. Dari awal hubungan kami, Bu Ratna memang tidak pernah menyukaiku. Baginya, aku hanyalah gadis miskin yang tidak pantas berdampingan dengan putra tunggalnya. Aku berusaha mengerti dan menghormati, bahkan mencoba mendekatinya. Tapi semua usahaku seperti tak berarti. Dia selalu memandangku dengan tatapan merendahkan. Setelah pesta usai dan para tamu pulang, aku dibawa ke rumah keluarga Arga, yang akan menjadi rumahku juga. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba membayangkan hidup baru sebagai istri, memulai bab baru bersama Arga. Tapi begitu sampai, suasana rumah itu terasa dingin, bukan hanya karena malam yang larut, tapi karena tatapan-tatapan dari keluarga Arga yang seperti menusuk. "Duduk," kata Bu Ratna dengan nada dingin, sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menelan ludah. Arga berdiri di sebelahnya. Wajahnya sulit terbaca. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan. Bu Ratna menyilangkan tangan. "Kau pikir aku akan membiarkan anakku hidup bersama perempuan sepertimu?" Aku terdiam. "Tapi, kami sudah menikah, Bu." "Menikah? Hanya karena kau berhasil membuat Arga jatuh kasihan padamu, bukan berarti kau pantas menjadi bagian keluarga ini." Aku menatap Arga, berharap dia membelaku. Tapi dia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Hatiku mulai diliputi rasa cemas. "Mulai malam ini, kau keluar dari rumah ini," lanjut Bu Ratna dengan tegas. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Bu, ini malam pertama kami. Bagaimana bisa saya diusir? Saya tidak salah apa-apa." Bu Ratna hanya tersenyum sinis. "Kesalahanmu adalah menjadi dirimu sendiri. Kau tidak punya apa-apa, Nadia. Dan aku tidak mau menanggung malu punya menantu miskin. Aku sudah siapkan uang ini, cukup untuk membayar ongkos pulangmu. Anggap saja aku membayar agar kau menghilang dari hidup kami." Dia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Tanganku bergetar, bukan karena ingin mengambilnya, tapi karena marah dan terluka. Aku menatap Arga sekali lagi. Kamu setuju dengan ini?" Dia tetap diam. Itu lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Ratna. Akhirnya, aku berdiri. "Baik, kalau memang itu yang kalian mau, aku akan pergi. Tapi ingat, kalian akan menyesal." Suaraku bergetar, namun aku berusaha terdengar tegar. Aku berjalan keluar rumah itu tanpa menoleh lagi. Udara malam yang dingin menusuk kulitku, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih menyiksa. Aku tak tahu harus kemana. Semua orang di kampung sudah tidur. Tak ada yang bisa kutumpangi malam itu. Aku hanya berjalan tanpa tujuan. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Jika aku berhasil bertahan, jika aku mampu bangkit, aku akan kembali. Bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Dan janji itu akan mengubah seluruh jalan hidupku.
Langkahku terasa berat malam itu. Setiap detak jam seperti menertawakan kebodohanku yang sudah percaya pada cinta buta. Gaun pengantin putih yang kupakai kini sudah kotor oleh debu jalan. Rambutku yang tadi ditata rapi kini berantakan. Orang-orang yang mungkin melihatku dari jendela rumah mereka pasti mengira aku hanyalah pengantin sial yang ditinggal di altar. Padahal kenyataannya lebih buruk dari itu. Aku memutuskan menuju terminal kecil di ujung kota. Tidak ada kendaraan pribadi, tidak ada koper, hanya diriku sendiri dengan tas kecil berisi ponsel, dompet, dan beberapa barang penting. Amplop yang diberikan Bu Ratna tadi bahkan tak kusentuh. Bagiku, menerimanya sama saja seperti mengakui bahwa harga diriku bisa dibeli. Di tengah perjalanan, hujan turun tiba-tiba. Aku berlari kecil, mencari tempat berteduh di bawah kanopi toko yang sudah tutup. Badanku gemetar. Aku mencoba menghubungi ibuku, tapi ponselku mati kehabisan baterai. Aku benar-benar sendirian. Dari kejauhan, seorang pria tua penjual nasi goreng yang sedang membereskan gerobaknya menatapku heran. "Mbak, malam-malam begini sendirian? Hujan pula. Mau numpang duduk sini dulu?" Tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak." Beliau tak banyak bertanya. Mungkin melihat wajahku yang sembab sudah cukup untuk membuatnya tahu bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Dia memberiku teh panas tanpa meminta bayaran. Saat ku teguk, hangatnya mengalir ke seluruh tubuh, sedikit meredakan sesak di dada. Tak lama, hujan mulai reda. Aku memutuskan melanjutkan perjalanan ke stasiun, berharap bisa naik kereta pertama ke kampung. Tapi sesampainya di sana, aku sadar aku tidak punya cukup uang tunai untuk membeli tiket, karena sebagian besar tabunganku ada di rekening bersama yang baru saja kubuka dengan Arga sebelum menikah. Rekening itu pasti sudah diblokir oleh mereka. Aku duduk di bangku tunggu stasiun, memeluk tas kecilku erat-erat. Aku menangis dalam diam, mencoba menahan suara agar tak menjadi tontonan. Dalam hati, aku mengulang janji yang kubuat tadi. Aku akan kembali dengan cara yang tak akan mereka duga. Pagi menjelang, aku akhirnya bisa meminjam uang dari seorang kenalan lama di kota untuk ongkos pulang ke kampung. Sesampainya di rumah, ibuku menyambut dengan tatapan penuh tanya. "Nadia, kok sendirian? Arga mana?" Tanyanya dengan suara cemas. Aku tak sanggup menjawab. Air mata langsung jatuh, dan aku memeluk ibu erat-erat. "Bu, mereka mengusirku. Malam itu juga, aku bahkan belum sempat jadi istrinya." Ibu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tegar di depanku. "Nak, mungkin ini berat, tapi kamu masih punya ibu. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu." Kalimat itu menjadi pijakan pertamaku untuk bangkit. Hari-hari berikutnya aku mulai bekerja apa saja. Menjadi kasir minimarket, membantu tetangga berjualan di pasar, bahkan menjadi pelayan kafe di kota sebelah. Tak peduli seberapa lelah, aku menabung setiap rupiah. Dalam pikiranku hanya ada satu tujuan, pergi jauh dari tempat ini, mencari kesempatan yang lebih besar. Kesempatan itu datang ketika seorang pelanggan tetap di kafe tempatku bekerja. Seorang wanita parubaya bernama Bu Mirna mengajakku berbicara. "Kamu rajin sekali, Nat. Punya rencana ke depan?" Aku menjawab tanpa ragu. "Saya ingin hidup saya berubah, Bu. Saya mau sukses. Apapun caranya, asal halal." Bu Mirna tersenyum. "Kalau begitu, ikut saya ke Jakarta. Saya butuh asisten pribadi. Gajinya lumayan, dan kalau kamu mau belajar, saya bisa ajarkan bisnis." Itu adalah titik balik hidupku. Tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran itu. Hari aku pergi ke Jakarta, aku berjanji pada ibu, "Tunggu aku. Aku akan pulang bukan sebagai Nadia yang diusir, tapi sebagai Nadia yang membuat mereka menyesal." Aku tidak tahu saat itu bahwa 7 tahun ke depan akan mengubahku menjadi orang yang benar-benar berbeda. Jakarta menyambutku dengan riuh kendaraan, gedung-gedung menjulang, dan orang-orang yang berjalan cepat seolah semua sedang dikejar waktu. Awalnya aku merasa seperti butiran debu di tengah kota besar ini. Tak terlihat, tak dianggap. Tapi aku tahu,
Jika ingin bertahan, aku harus belajar menyesuaikan diri. Bu Mirna menepati janjinya. Ia memberiku kamar kecil di rumahnya dan langsung mengenalkanku pada dunia bisnisnya, perdagangan tekstil dan garmen. Setiap hari aku mengikutinya ke kantor, mengamati cara ia bernegosiasi dengan pemasok, melayani pelanggan besar, dan mengelola pegawainya. Awalnya aku hanya membantu menyiapkan dokumen, menjawab telepon, dan membuat kopi. Tapi diam-diam, setiap malam aku mencatat semua pelajaran yang kudapat di buku harian. Bu Mirna tampaknya menyadari semangatku. Suatu sore, ia memanggilku. "Nat, minggu depan saya tidak bisa hadir rapat dengan klien besar. Kamu saja yang wakili. Saya mau lihat seberapa jauh kamu paham." Jantungku berdegup kencang. "Saya? Sendiri?" "Iya, anggap ini ujian. Kalau kamu berhasil, saya akan beri kamu kesempatan lebih besar lagi." Hari rapat itu, aku datang lebih awal. Klien yang kutemui adalah seorang pengusaha besar yang terkenal sulit diajak kerjasama. Tapi aku ingat semua yang diajarkan Bu Mirna. Dengarkan dulu, jangan langsung bicara. Tawarkan solusi yang menguntungkan kedua pihak. Rapat berjalan menegangkan. Tapi akhirnya kami sepakat dengan kontrak yang menguntungkan perusahaan. Ketika aku melaporkan hasilnya, Bu Mirna hanya tersenyum puas. "Kamu ini berlian yang belum diasah, Nat. Tinggal waktu saja sebelum kamu bersinar." Sejak itu, aku mulai mendapat kepercayaan lebih besar. Aku belajar tentang impor bahan baku, strategi pemasaran, hingga cara mengelola keuangan. Gajiku naik, tabunganku bertambah. Tahun demi tahun berlalu. Aku mulai memiliki jaringan sendiri, klien yang mengenalku bukan sebagai asisten Bu Mirna, tapi sebagai Nadia, perempuan yang bisa diandalkan dalam bisnis. Aku menginvestasikan tabunganku di bidang yang kupahami, membuka butik kecil yang lama-lama berkembang menjadi 3 cabang di pusat perbelanjaan. Namun di balik semua kesuksesan itu, satu hal tetap ada di hatiku, bayangan malam pengusiran itu. Wajah sinis Bu Ratna, tatapan dingin Arga, semua itu menjadi bahan bakar untuk terus maju. Suatu malam, saat aku duduk di kantor butik terbesarku, Bu Mirna datang. "Nat, ada undangan gala dinner dari asosiasi pengusaha. Kamu harus datang. Banyak orang penting yang perlu kamu kenal." Aku mengangguk, tapi ketika membaca daftar tamu, mataku langsung membesar. Nama Arga tertera di sana, bersama nama perusahaan keluarganya yang dulu mengusirku. Tanganku bergetar. 7 tahun sudah berlalu. Dan inilah kesempatan yang mungkin tak akan datang 2 kali. Aku tahu aku tak bisa datang begitu saja. Aku harus tampil memukau, bukan hanya secara penampilan, tapi juga sebagai sosok yang tak akan mereka kenali lagi sebagai pengantin malang yang diusir malam itu. Hari-hari berikutnya aku mempersiapkan segalanya. Gaun terbaik, perhiasan elegan, dan presentasi diri yang sempurna. Tapi lebih dari itu, aku mempersiapkan mental. Aku berjanji pada diri sendiri, ketika mereka melihatku nanti, mereka akan menyesal seumur hidup. Malam gala pun tiba. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu dengan pakaian mewah bertegur sapa. Aku melangkah masuk, dan seketika banyak mata memandang. Di seberang ruangan, aku melihatnya. Arga, bersama seorang wanita muda cantik yang memegang lengannya. Mungkin istrinya sekarang. Dan di belakang mereka, Bu Ratna, masih dengan aura angkuh yang sama. Aku tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Aku berdiri di tengah kerumunan, menyapa beberapa tamu yang sudah kukenal di dunia bisnis. Senyumku terlatih, tatapanku penuh percaya diri. Tapi di balik semua itu, jantungku berdetak kencang. Setiap langkah yang kuambil mendekatkanku pada orang-orang yang pernah meruntuhkan hidupku. Aku bisa merasakan tatapan mereka sebelum mereka sadar siapa aku. Arga sedang berbicara dengan seorang kolega ketika matanya menatapku sekilas. Sejenak ia tampak tertegun, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. Mungkin ia mengira hanya berhalusinasi. Tidak mungkin, pikirnya. Perempuan yang dulu ia tinggalkan kini berdiri di hadapannya dengan gaun elegan dan perhiasan mahal.
Bu Ratna masih asyik membicarakan sesuatu dengan sekelompok wanita sosialita. Aku mendengar potongan kalimatnya dari kejauhan. Bisnis keluarga kami masih tetap di puncak. Tentu saja. Tidak semua orang bisa bertahan di dunia ini, apalagi yang hanya modal wajah kasihan, katanya sambil tertawa kecil. Kalimat itu membuat darahku berdesir. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku memilih untuk berjalan mendekat ke meja VIP, tempat sebagian besar tokoh penting duduk. Di sana, beberapa pengusaha yang kukenal menyapaku hangat. Nadia, senang sekali akhirnya kita bertemu langsung. Saya sering dengar tentang kesuksesan butik-butik Anda. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian Arga dan Bu Ratna. Aku bisa melihat kerutan di kening mereka saat nama itu disebut. Nadia. Nama yang dulu mungkin mereka pikir tak akan pernah berarti apa-apa. Beberapa menit kemudian, penyelenggara acara memanggil para tamu kehormatan untuk memperkenalkan diri. Saat giliranku tiba, aku melangkah dengan tenang ke panggung. Lampu sorot mengarah padaku, dan seketika ruangan itu hening. Selamat malam, saya Nadia Pramesti, pemilik dan pendiri Pramesti Group, perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, garmen, dan retail fashion. Dalam 7 tahun terakhir, kami berkembang dari satu butik kecil menjadi jaringan usaha di 5 kota besar di Indonesia. Tepuk tangan terdengar, tapi yang lebih memuaskan adalah ekspresi wajah Arga dan Bu Ratna. Arga terlihat seperti baru saja melihat hantu, sementara Bu Ratna berusaha menyembunyikan keterkejutannya di balik senyum kaku. Setelah turun dari panggung, aku sengaja berjalan melewati mereka. Selamat malam, kataku singkat. Menatap mata Arga dengan sorot yang ia kenal betul. Sorot yang dulu ia lihat di malam pernikahan kami. Bu Ratna tampak ingin mengatakan sesuatu. Tapi seorang tamu lain datang dan mengalihkan perhatiannya. Aku melangkah pergi, membiarkan rasa penasaran mereka menggantung. Namun malam itu belum berakhir. Saat acara hampir selesai, salah satu panitia menghampiriku. Bu Nadia, kami mendapat informasi ada satu perusahaan yang ingin bekerja sama besar-besaran dengan Anda. Mereka ingin bertemu langsung. Namanya, Keluarga Pratama. Aku tertegun. Keluarga Pratama, nama keluarga Arga. Jadi mereka yang sekarang membutuhkan aku? Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa permainan ini sudah bergerak ke babak berikutnya. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Pertemuan itu diadakan di salah satu ruang rapat Hotel Bintang 5. Ruangan beraroma wangi kayu manis dan cahaya lampu kristal memantul dari meja panjang yang mengkilap. Aku tiba lebih awal, duduk di kursi ujung dengan laptop terbuka, menandai posisiku sebagai pihak yang memegang kendali. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Arga masuk lebih dulu, mengenakan jas rapi, diikuti oleh Bu Ratna dan seorang pria yang tampaknya penasihat bisnis keluarga mereka. Tatapan mereka membeku ketika menyadari bahwa sosok yang akan mereka temui adalah aku. Silakan duduk, ucapku datar, seperti menyambut klien biasa. Arga berusaha tersenyum. Nat, maksud saya, Bu Nadia, lama tidak bertemu. Aku menatapnya, lalu menunduk sedikit sebagai isyarat agar mereka duduk. Bu Ratna langsung memulai. Suaranya terdengar lebih halus dari yang pernah kudengar. Kami, keluarga Pratama, sedang dalam masalah besar. Ada tender besar yang sedang kami incar. Tapi kami membutuhkan dukungan suplai dari perusahaan Anda. Kami tahu Pramesti Group adalah yang terbaik di bidang ini. Aku menutup laptop, menyandarkan punggung ke kursi, dan menatap mereka satu persatu. Menarik. 7 tahun lalu, saat aku masih menjadi bagian dari keluarga ini, kalian tidak percaya aku punya kemampuan apapun. Bahkan, kalian mengusirku di malam pernikahanku. Sekarang, kalian datang padaku untuk meminta tolong. Arga membuka mulut, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku ingat jelas malam itu. Aku berdiri di luar rumah kalian, mengenakan gaun pengantin, menangis, dan bertanya-tanya apa salahku. Malam itu kalian menghancurkan aku. Tapi aku berjanji, kalau suatu hari aku berdiri lebih tinggi dari kalian, aku tidak akan lupa. Bu Ratna mencoba menangkis.
Kami menyesal, Nadia. Waktu itu kami salah menilai. Aku tersenyum tipis, lalu mendorong sebuah map ke tengah meja. Ini adalah proposal kerjasama. Tapi kalian harus tahu, aku tidak akan memberikan ini cuma-cuma. Ada 3 syarat. Pertama, kalian harus menandatangani surat pernyataan bahwa kalian pernah mengusirku tanpa alasan yang sah. Kedua, semua orang di lingkungan bisnis akan tahu siapa sebenarnya yang menyelamatkan perusahaan kalian. Ketiga, kalian akan membayar 30% lebih mahal dari harga normal. Arga menatapku tak percaya. Itu pemerasan. Aku membalas dengan tatapan dingin. Tidak, itu harga dari harga diriku yang kalian injak 7 tahun lalu. Ruangan hening. Aku bisa melihat tangan Bu Ratna bergetar saat memegang pena. Pada akhirnya, mereka menandatangani dokumen itu. Sebelum pergi, aku berdiri dan berkata pelan, "Kalian pikir mengusirku akan menghancurkanku. Tapi justru itu yang membuatku menjadi seperti sekarang. Terima kasih, karena tanpa kalian, aku mungkin tidak akan pernah menjadi Nadia Pramesti yang berdiri di sini." Aku meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Saat berjalan keluar, langkahku terasa ringan. Balas dendamku bukan dengan menghancurkan mereka secara fisik, tapi membuat mereka menunduk dan mengakui kesalahannya di hadapanku. Dan malam itu, di balkon apartemenku yang menghadap lampu-lampu kota, aku meneguk segelas teh hangat. Bukan kemenangan yang manis karena dendam, tapi kemenangan karena aku membuktikan bahwa aku bisa bangkit dan menang dengan cara yang elegan. Dan begitulah, 7 tahun lalu, aku berdiri sendirian di malam yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku diusir, dihina, dan dianggap tak berarti. Tapi hari ini, aku kembali, bukan dengan amarah membara, melainkan dengan kepala tegak dan hati yang sudah memaafkan, meski tak pernah lupa. Hidup mengajariku satu hal, rasa sakit bisa menjadi bahan bakar yang paling kuat untuk meraih keberhasilan. Dan balas dendam yang paling manis adalah saat orang yang meremehkanmu terpaksa mengakui siapa dirimu sebenarnya. Jika kalian pernah dipandang rendah, diabaikan, atau disakiti, ingatlah, itu bukan akhir. Justru itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang membuatmu lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like kalau kalian terinspirasi, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran hidup dan emosi lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.